kedewasaan rohani. Klik. Sebelumnya kita baca sama-sama satu ayat diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi tugas orang Kristen yang sudah diselamatkan adalah bertumbuh. Kata kuncinya adalah bertumbuhlah. Dan bertumbuh di sini bukan bertumbuh di dalam hukum Taurat, tetapi bertumbuh di dalam kasih karunia. Haleluya. Jadi hidupnya orang Kristen bukan makin lama makin penuh dengan Taurat. Sekalipun Taurat itu penting menjadi pedoman dalam hidup kita, tetapi kehendak Tuhan adalah supaya orang Kristen semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Klik. Berbicara tentang kedewasaan rohani, tentunya kita harus mendefinisikan apa itu kedewasaan rohani. Dan hal-hal di depan Anda bukan merupakan ukuran apakah seseorang sudah dewasa secara rohani atau tidak. Jadi kedewasaan rohani, kita semua sudah tahu, ini firman sebenarnya sangat sederhana. Ya, tinggal mau nggak kita lakukan, kita terapkan dalam hidup ini. Kedewasaan rohani bukan diukur atau bukan soal usia, bukan soal penampilan, bukan juga soal pencapaian hidup. Bahkan yang seringkali terjadi justru sebaliknya. Semakin bertambah usia, bukannya bertambah dewasa, tetapi seperti kanak-kanak. Kalau grafiknya orang dunia, mungkin memang demikian. Dimulai dari kanak-kanak, grafiknya mulai naik, bertambah dewasa, bertambah bijak, sampai pada titik tertentu, kalau orang dunia katakan, siklus kehidupan ini, begitu menginjak usia tertentu dan ke depannya, maka grafik itu akan kembali turun. Kembali seperti anak-anak. Saya percaya itu prinsip dunia. Karena firman Tuhan katakan, orang percaya, orang benar, selalu sama Tuhan dibawa tetap naik dan tidak turun. Haleluya. Jadi semakin bertambah usia, semakin bertambah hikmatnya. Semakin bertambah kedewasaannya, semakin bertambah penguasaan dirinya, semakin bertambah kesabarannya, semakin bertambah apalagi, dan lain-lain. Nanti Anda baca dalam Galatia 5, 22 dan 23. Semua itu harus bertambah-tambah. Jadi bukan hanya usia yang bertambah, ya, penampilan penting, harus rapi, ya kan? Tidak asal-asalan. Pencapaian juga penting. Tetapi kedewasaan rohani tidak bisa diukur dengan 3 hal ini. Coba diklik. Saya mau berikan satu contoh konkret kisah nyata di dunia. Anda kenal siapa orang ini? Ini 2 orang yang sama. Sebelah kiri waktu dia usia 13 tahun. Sebelah kanan usianya 28 tahun. Ini orang bukan orang Indonesia, bukan WNI. WNA. Hidupnya di mainland China. Ada yang pernah dengar kisah hidupnya? Umur 13. Lulus S1. Berapa? Lulus SD kali ya. SMP mungkin ya.
Baru mau masuk SMP. 3 tahun kemudian, usia 16 tahun, ini orang masuk, diterima di sebuah universitas untuk gelar S3. Berapa banyak di sini yang S3 mulainya usia 16 tahun? 16 tahun itu baru mau lulus SMA. Itu anak saya, Carmen. Sudah 16 belum ya, Non? Sudah 16, baru SMA kelas 2 anak saya. Dia mulai doktor. Keren nggak? Keren. Keren abis. Saya mau tanya, umur 28 tahun ngapain? Ini yang saya bilang, kedewasaan seseorang tidak bisa diukur hanya karena dia keren. Usia 13, S1, lulus. Usia 16, memulai gelar doktor. Keren abis. Usia 28 tahun, tidak punya pekerjaan tetap. Dan, gak masalah sih, Anda tidak punya pekerjaan tetap, tidak masalah. Karena hidup orang kita tidak tahu ya. Jalan hidup seseorang bisa saja dia kepleset, banyak halangan, dia banyak jatuh bangun. 28 tahun masih panjang lah waktunya untuk dia bisa recover. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah umur 28 tahun dan dia menyalahkan orang tuanya karena tidak mau lagi membiayai hidupnya. 28 tahun dan dia menuntut orang tuanya untuk belikan dia rumah yang layak, memberikan penghidupan yang layak. Dia tuntut, dia bilang, kelahiranku, keberadaanku di dunia ini, salahnya orang tuaku. PhD, usia 16 tahun, sifatnya sangat egois dan egosentrisnya begitu besar mendominasi hidupnya. Ini bukti nyata bahwa kedewasaan rohani tidak bisa diukur dengan usia, penampilan, ataupun prestasi hidup kita. Anda bisa masih anak-anak tetapi punya hikmat, punya kebijaksanaan, bisa mengerti kondisi orang tua, kondisi keluarga yang mungkin tidak semampu yang Anda harapkan. Ini orang, dia waktu usia 16 tahun mau memulai S3-nya, dia ancam orang tuanya. Kalau kamu tidak belikan aku rumah, aku tolak itu S3-nya. Aku nggak mau lanjutkan sekolah. Model begini. Orang hebat, tapi sangat-sangat tidak dewasa. Nah, Tuhan tidak mau orang percaya seperti itu. Amin. Orang Kristen harus menjadi kesaksian yang benar. Tidak peduli usianya berapa. Mungkin Anda belum mencapai hal-hal yang besar di dunia ini. No problem. Masih umur 28 tahun. Masih banyak waktu. Tetapi yang terpenting adalah kita bertumbuh di dalam karakter kita. Di dalam sifat-sifat kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi apa itu kedewasaan rohani? Klik. Kedewasaan rohani adalah karakter. Tidak lain dan tidak bukan. Karakter. Anda bisa hebat dalam hal berdoa, bernubuat, melakukan mujizat, tanda heran, menerapkan karunia-karunia dan talenta Anda. Itu dahsyat. Semua orang perlu itu. Dan kita semua sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita perlu orang-orang yang bisa memanifestasikan talenta dan karunia mereka. Tetapi yang terpenting, di atas yang penting, adalah karakter.
Karakterlah yang membuat perbedaan. Anda bisa jadi orang yang sangat berkarisma. Karisma bisa mengangkat Anda. Tetapi karakterlah yang akan membuat Anda bertahan di atas atau bahkan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Anda butuh karisma, betul. Anda butuh koneksi, itu benar. Tapi pada akhirnya yang bisa mempertahankan atau memperbaiki atau meningkatkan kinerja Anda adalah karakter. Klik. Apa itu karakter? D.L. Moody memberikan definisi character is what you are in the dark. Karakter adalah siapa atau apa diri Anda di dalam kegelapan. Maksudnya apa? Ketika tidak ada yang melihat. Ketika saya tidak sedang berdiri di mimbar ini. Itulah karakter saya yang sebenarnya. Kalau sekarang ini, ya mudah-mudahan tidak lah. Tapi saya boleh katakan sekarang ini yang Anda lihat adalah pencitraan saya. Mudah-mudahan tidak. Tetapi Anda harus lihat kehidupan saya, dan Anda tidak akan lihat. Yang bisa lihat hanya Tuhan dan saya sendiri. Ketika malam hari saya di kamar sendirian, sekarang nggak ada istri sih, tidurnya sama anak. Ya, tapi pada saat Anda seorang diri, tidak ada yang melihat Anda bisa berbuat apapun sesuka hati Anda, dan tidak ada yang tahu. Kecuali Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Mohon maaf. Kalaupun Anda berbuat kesalahan, kalaupun Anda berbuat dosa, tidak akan ketangkep, tidak akan viral. Itulah karakter Anda yang sebenarnya. Jadi bukan pada saat kita ada di hadapan publik. Karena itu seringkali pencitraan. Klik. Berikutnya, recognition is what people say about you. Character is what God knows about you. Pengakuan orang, pengakuan sesama kita tentang kita, itu adalah apa yang orang katakan tentang kita. Karena keterbatasan pengetahuan mereka yang mendetail, yang intim dalam kehidupan kita. Tetapi karakter adalah apa yang Tuhan ketahui tentang Anda. Dan Tuhan tahu luar dalam Anda. Bahkan kata-kata yang tidak terucap, pikiran yang tidak terucap, tingkah laku yang tidak Anda lakukan tapi kepengen lakukan. Itulah karakter Anda. Karakter adalah apa yang Tuhan ketahui tentang hidup kita, tentang siapa diri kita. Dan saya mau katakan, diakui manusia itu baik. Karena kita perlu punya reputasi yang baik. Diakui manusia itu baik. Dan perlu. Tapi diakui oleh Tuhan, itu jauh lebih baik. Dan jauh lebih penting. Karena sekalipun kita baik, kita benar, belum tentu manusia mengakui kita. Tapi Tuhan mengakui kita. Haleluya. Klik. 5 tanda apakah kita termasuk di dalam orang-orang yang dewasa rohani. Saya menyampaikan firman ini bukan untuk menghakimi hidup Anda, tapi mari kita sama-sama melakukan check up hidup kita. Termasuk saya, bukan hanya Anda. Mari kita cek kehidupan kita. Apakah kita sudah punya hal-hal ini? 5 ini pun tidak lengkap menurut saya. Ini kan hanya materi khotbah yang terbatas. Ada banyak hal lain yang merupakan ukuran kedewasaan rohani. Tapi mari dengan 5 hal ini saja, mari kita lakukan medical check up kehidupan kita. Apakah
kita ini termasuk orang-orang yang bertumbuh, stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran. Kalau kita sudah bertumbuh, lanjutkan. Amin. Kalau kita stagnan, saya mengajak Anda, ayo keluar dari zona nyaman. Tapi kalau Anda sedang menurun posisinya, jangan terus-menerus mau terpuruk. Ayo bangkit. Anda lebih baik daripada apa yang Anda pikirkan. Tuhan menciptakan Anda untuk sesuatu yang mulia, jauh lebih mulia daripada apa yang kita bisa pikirkan. Amin. Yang pertama, apa tanda orang yang dewasa rohani? Klik, tetap positif di bawah tekanan. Kalau hidup yang normal-normal saja itu gampang kita positif. Gampang kita memuji sesama kita ketika segala sesuatu baik dalam hidup kita. Tapi apa yang terjadi ketika kita dirugikan? Ketika kita mengalami tekanan, kita mengalami stres dalam hidup ini. Kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita. Kita tidak bisa memikirkan jalan keluar dari masalah kita. Apakah kita tetap positif di bawah tekanan? Klik. Yakobus 1 ayat 2-4, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, hasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu kekurangan suatu apapun. Sopan ketika segala sesuatu oke. Tetapi bagaimana ketika segala sesuatu tidak oke? Bagaimana dengan bicara kita? Apakah kita menjadi kasar? Bagaimana dengan pola pikir kita? Apakah kita menjadi pesimis? Dan seterusnya. Klik yang kedua. Orang yang dewasa rohani, dia pasti peka terhadap kebutuhan orang lain. Yuk kita baca ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 17, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa menolong orang lain, dan kita tidak mau melakukannya. Ini yang seringkali terjadi dalam hidup kan. Ketika ada kebutuhan, semua orang langsung angkat tangan, aku lagi miskin nih. Tapi kalau untuk kebutuhannya sendiri, gak ada tiba-tiba kata miskin tuh gak ada di kamus kehidupannya. Segala jenis uang, segala jenis harta harus keluar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi begitu harus nolong orang lain, aku lagi sepi nih bisnisnya. Memang di dalam menolong orang lain, beberapa kali saya sampaikan di sini, tetap harus berhikmat. Kita tidak bisa menolong orang lain seterusnya tanpa memberdayakan hidup mereka. Jangan terus-menerus dikasih ikannya, ya kan, kata pepatah. Tapi harus dikasih kailnya, supaya mereka juga belajar untuk berkarya, belajar untuk berusaha. Karena kalau dikasih ikannya habis. Saya bekerja di perkebunan. Sebagian besar tanggung jawab sosial perusahaan itu sifatnya charity. Charity itu apa ya? Ya, pokoknya kasihlah. Jadi mereka minta sumbangan, kita kasih.
Akhirnya apa? Tidak mau berusaha. Semuanya maunya cuman minta. Apapun. Nanti kalau nggak dikasih, marah. Itu di perkebunan saya, bukan Anda di sini, nggak ada di sini. Jangan jadi seperti itu. Amin. Saya pernah katakan di sini, hanya karena seseorang mau menolong Anda sekali, bukan berarti dia mau menjadi penanggung jawab hidup Anda untuk selamanya. Dan saya tidak mengajari Anda untuk jadi orang jahat, karena kita harus jadi orang yang murah hati, tetapi murah hati yang berhikmat. Haleluya. Masih ingat nggak ayatnya? Karena ayatnya bukan di satu tempat. Di satu tempat bilang, apa yang diminta orang lain, kau harus kasih. Tapi di ayat yang lain harus diseimbangkan. Di sana dikatakan, kalau seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi kadang-kadang memang perintah Tuhan ini tidak bisa kita dapatkan di satu tempat untuk semua suasana dan segala situasi. Harus belajarnya sambung menyambung menjadi satu. Tapi bukan cocokologi. Yang penting cocok. Enggak juga. Haleluya. Karena hidup kita bukan dinas sosial. Ya, dinas sosial aja nggak sembarang orang dia tolong. Ada kriterianya, ada syarat-syaratnya, ya kan? Haleluya. Jadi peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang yang dewasa rohani, dia pembawa damai dan bukan pengacau. Mari kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 9, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya semua orang. Nah, ini tantangan nih. Kenapa tantangan? Kita masuk masa kampanye. Ya kan? Sampai Februari tanggal 10 kalau tidak salah, masa kampanye. Baru kita masuk ke minggu tenang. Harus waspada. Orang Kristen waspada terhadap apa? Waspada terhadap hoaks. Itu yang pertama. Ya, jangan jadi pengacau. Anda punya kandidat presiden yang Anda gemari, yang Anda damba-dambakan, silahkan. Dan tidak ada salahnya Anda mau membagikan visinya kandidat presiden Anda, monggo. Saya juga mau tahu. Tapi jangan memaksakan. Jangan lakukan yang namanya black campaign. Emang di sini ada yang dapat jatah kalau seseorang jadi presiden? Ada lewat boti. Jadi itu tergantung presidennya siapa, mungkin ya. Ada yang dapat gaji tetap dari presiden yang terpilih? Ada yang tahu kenapa Pak Jokowi sekalipun masih PDIP tetapi mendukung kandidat presiden yang satu lagi? Dan tidak dipecat? Kok saya ngomong politik? Jawabannya, bukan urusan saya. Haleluya. Anda tidak akan menemukan di medsos saya mempromosikan salah satu dari 3 kandidat presiden. Tidak akan. Karena saya percaya yang pilih Tuhan kok. Saya hanya harus melakukan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Tanggal 14 Februari, pergilah ke TPS bagi yang sudah cukup umur. Itu saja. Siapa yang jadi?
Life must go on. Kehidupan harus terus bergulir. Haleluya. Waspada fitnah, waspada hujat. Ini harusnya hal-hal yang harusnya sudah nggak perlu lagi lah diingatkan, ya kan? Jemaat Mount Hermon. Ya, tapi Anda mungkin punya lingkaran sahabat, lingkaran teman yang masih harus diingatkan setiap 5 tahun sekali. Silakan, saya menghargai. Anda mau pilih Pak Anies pun tidak masalah. Anda pilih Pak Ganjar, puji Tuhan. Anda mau pilih Pak Prabowo, syukurlah. Saya mau tanya sama Anda, Yesus pernah nggak mencampuri urusan kerajaan Romawi? Pernahkah Yesus berusaha merubah kerajaan Romawi? Selama dia melayani di muka bumi. Pernah nggak dia nyuruh para muridnya, kalau pemimpin ini baik nih, yang pemimpin itu tuh nggak baik. Enggak. Perintahnya Yesus umum, universal. Hormatilah para pemimpin. Berikan kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Benar nggak? Tidak ada orang yang lebih netral daripada Yesus dalam hal politik. Terus kenapa umatnya jadi berpolitik sekarang? Nggak apa-apa sih Anda berpolitik, memang kita harus menggarami dunia politik. Itu benar. Tapi jangan merasa bahwa pilihan Anda yang terbaik di seluruh dunia. Pilihan Tuhan itu yang terbaik. Bukan pilihan Anda, bukan pilihan saya. Haleluya. Yusuf masuk politik. Masuk kan politik? Politik dia. Orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Saya mau tanya, pernah nggak Yusuf berusaha merubah budaya Mesir? Tidak pernah. Pernah nggak dia mengutuk Mesir? Mengutuk Firaun? Bukankah itu tokoh Alkitab yang sangat kita segani? Terus kenapa kita tidak mengikut teladannya? Murid-murid Yesus di bawah pengaruh kerajaan Romawi. Ada yang mereka coba pengaruhi dan rubah cara-cara Romawi. Tidak. Mereka hanya melakukan apa yang namanya firman Tuhan. Titik. Mereka hidup seperti yang Yesus ajarkan. Selesai urusan. Dunia mau jungkir balik kek. Kerajaan Romawi mau kerusuhan kek. Mereka nggak ikut campur. Mereka hanya menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dengan segala konsekuensinya. Saya tidak melarang Anda berpolitik. Tapi berpolitiklah yang sopan. Amin. Haleluya. Pembawa damai dan bukan pengacau. Kelamaan di sini jadi ngomongin politik. Nanti kalau udah deket-deket lah, udah masuk masa kampanye lagi hot-hotnya, nanti saya kasih cuplikan-cuplikan tentang pandangan saya tentang politik. Menurut saya sih gereja harus apolitis. Apolitis itu artinya tidak memihak kepada seorang kandidat tertentu. Anda nggak pernah tahu siapa yang jadi. Sama dengan pengusaha. Sebagai pengusaha nggak bisa kandidat A, B, C. Anda, wah super. Habislah bisnis Anda. Itu maksud saya.
Gereja nggak usah sok-sokan lah. Tetap lakukan firman Tuhan. Berdoa, itu tugasnya gereja. Amin. Bukan ikut-ikutan kampanye. Itu biar yang politikus-politikus itulah. Haleluya. Yang keempat, sabar. Ya, sabar. Habis dikuliahin kayak gini, Anda harus sabar menerimanya, ya kan? Legowo menerima nasihat. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kedatangan Tuhan sudah dekat, udah jelas. Ya. Yang suka hal-hal akhir zaman, silahkan hadir nanti jam 4. Kalau saya sudah capek bicara akhir zaman, karena risetnya tidak gampang. Butuh waktu yang sangat banyak. Ya, jadi mohon maaf, kalau Anda mengharapkan saya khotbah akhir zaman, ya mungkin dalam waktu dekat ini saya tidak punya waktu. Tapi ada pendeta lain, ya, Pak Dani Supangat salah satunya. Anda kalau mau dengar berita terakhir di Israel, apa yang terjadi dan lain sebagainya, Anda harus datang nanti jam 4. Supaya terupdate ya, tentang akhir zaman. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Haleluya. Dan bicara sabar di sini konteksnya, kalau Anda baca Yakobus 5 adalah menjalani kehidupan yang sukar. Kehidupan yang penuh dengan penderitaan, tetapi tetap berbuat yang benar, tetap bersikap yang baik, fokus pada hal-hal yang bersifat kekal, yaitu karakter salah satunya. Yang kedua tentunya kita berfokus kepada jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ini bukan hanya kita membawa orang untuk diselamatkan, tetapi juga berbicara kehidupan kita menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Sabar terhadap orang yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi kita. Baik itu anak-anak kita, ya kerabat kita, orang-orang di sekitar kehidupan kita, kita harus sabar dengan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Yang kelima dan yang terakhir, suka berdoa. Wah, kalau dalam hal ini Jemaat Mount Hermon sudah nggak perlu dikhotbahin lagi. Anda yang harus mengkhotbahi saya. Ya kan? Semua suka berdoa. Mudah-mudahan. 1 Tesalonika 5 ayat 17, salah satu ayat terpendek di Alkitab mungkin ya. 2-3. Tetaplah berdoa. Anda yang selama ini sudah rajin berdoa, firman-Nya tetap. Besok Anda baca, ya, tetaplah berdoa. Jadi nggak akan habisnya. Nah, ini hal yang penting, saudara. Karena berdoa itu apa sih? Berdoa itu kan artinya kita menyatakan, ini ekspresi hidup kita bahwa kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan lebih daripada segalanya dalam hidup kita. Nah, ini berbeda dengan kita manusia. Prinsipnya dunia dengan prinsipnya sorga itu berbeda dalam hal kedewasaan. Kalau Tuhan maunya tidak peduli umur kita berapa, bahkan mungkin kita semakin lanjut usia, Tuhan juga tidak peduli. Tuhan menilai kedewasaannya adalah semakin kita nempel dengan Tuhan, semakin kita bergantung kepada Tuhan, di mata Tuhan kita semakin dewasa. Ini berbeda dengan kita manusia. Prinsip dunia, kita sebagai orang tua, kita kepengin anak-anak kita secepatnya bisa mandiri. Bener nggak?
Kalau bisa mereka sudah bisa mapan, bahkan mungkin bisa membantu membiayai hidup kita sebagai orang tua. Itu maunya dunia. Secepatnya lah anak-anak kita itu bisa mandiri. Tuhan tidak pernah mau Anda dan saya menjadi umat yang mandiri. Jadi kalau ada orang yang suka ngomong begini, hal kayak gitu gak usahlah ngerepotin Tuhan. Terdengar sangat rohani. Tapi di mata Tuhan, itu kanak-kanak. Tuhan itu justru mau dan mengharapkan direpotkan oleh Anda. Haleluya. Itulah baiknya Tuhan kita. Justru kalau Anda nggak datang sehari aja untuk ngobrol sama dia, dia merindukan suara Anda. Kidung Agung kan ngomong, dia merindukan keintiman dengan Anda. Dia rindu untuk dibutuhkan. Lo bayangkan, kita manusia, kalau ada orang yang bergantung sama hidup kita, rasanya gerah. Kita kepengen cepet-cepet lepaskan tanggung jawab itu. Tuhan tidak demikian. Tuhan maunya kita terus bergantung sama dia. Bahkan semakin bertambah usia, yang kita pikir bertambah dewasa rohani, kita itu ditunjukkan salah satunya diukur dengan seberapa kita bergantung kepada Tuhan. Kalau sebentar-sebentar Anda melibatkan Tuhan, sebentar-sebentar Anda ngobrol dan curhat dengan Tuhan, sebentar-sebentar Anda berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Oh Tuhan tolong ini Tuhan, Tuhan aku gak mampu Tuhan. Itu Anda dewasa. Sebaliknya kalau kayak gini udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan. Mohon maaf, terbalik cara berpikir Anda. Haleluya. Sudah 5 kan? Sudah. Klik. Ya sudah, saya memenuhi janji saya. Cukup 5. Tumbuh dewasa sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.